Dr. Eratus Sabtono tidak menyebut penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 sebagai antikristus, tetapi kepada penginjil yang diutus oleh Kristus. Pernyataan ini diambil dari buku Dr. Eratus Sabtono, Rahasia Kitab Wahyu buku pertama dalam bab 24 halaman 139 sampai 143. Namun, kami menyebut penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 antikristus. Alasannya adalah bahwa mereka yang percaya, yaitu mereka yang tetap tinggal dalam Kristus, telah diangkat dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 pada waktu kedatangan Tuhan di angkasa. Kita akan membahas kitab Wahyu pasal 6 untuk mengetahui lebih dalam mengenai penunggang kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Tribulasi 7 tahun dimulai ketika anak domba membuka meterai pertama. Dua peristiwa akan terjadi sebelum permulaan tribulasi 7 tahun. Orang percaya diangkat. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan 10 raja muncul melalui perang Tribenua pertama di wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24. Tribulasi 7 tahun dibagi menjadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Daniel pasal 9 ayat 27. 3,5 tahun pertama dibahas dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 9 dan 3,5 tahun kedua dibahas dalam Wahyu pasal 10 sampai pasal 18. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8, ketika anak domba mengeluarkan 4 penunggang kuda dari kitab yang dimeterai, 4 kuda muncul. Penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda hijau kuning. Kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai pertama, bangkitnya antikristus. Daniel pasal 7 ayat 8, ayat 23 sampai 26, dan pasal 8 ayat 8 sampai 10, ayat 20 sampai 25. Wahyu pasal 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Anak domba Kristus mengambil kitab itu dari tangan kanan Allah yang duduk di atas takhta dan membuka meterai satu persatu, mengungkapkan isi setiap meterai. Wahyu pasal 5 ayat 7, pasal 6 ayat 1 sampai 17, pasal 8 ayat 1. Kemudian dia memberikan kitab yang terbuka itu kepada Yohanes untuk dimakan, mengungkapkan isinya yang ditulis di sebelah dalam.
Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Wahyu pasal 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penunggang kuda putih antikristus Wahyu pasal 6 ayat 2 tidaklah sama dengan penunggang kuda putih Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Penunggang kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 2 adalah simbolis dan melambangkan antikristus. Sedangkan penunggang kuda putih Wahyu pasal 19 adalah literal, yaitu Kristus secara pribadi. Penunggang kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 2 memulai serangkaian peristiwa yang mengerikan di bumi. Sedangkan penunggang kuda putih Wahyu pasal 19 mengakhiri peristiwa ini. 6 bukti penunggang kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 2 adalah antikristus. Bukti yang pertama, seorang individu disebut Wahyu pasal 6 ayat 2. Yang kedua, antikris datang dengan kuda putih, meniru Kristus dan mengaku sebagai Kristus. Wahyu pasal 6 ayat 2, Matius pasal 24 ayat 4 dan 5, Yohanes pasal 5 ayat 43, dan Daniel pasal 9 ayat 27. Yang ketiga, puzzle dalam bahasa simbolik yang berhubungan dengan manusia menggambarkan rancangan dan penaklukan yang jahat. Mazmur pasal 11 ayat 2, pasal 37 ayat 14, dan Yeremia pasal 49 ayat 35. Kristus selalu dilambangkan sebagai yang memiliki pedang, bukan busur atau panah. Wahyu pasal 1 ayat 16, pasal 19 ayat 15 dan 21. Bukti keempat, kitab suci menjelaskan bahwa Satan adalah yang memberikan mahkota kepada antikristus. Daniel pasal 8 ayat 24 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 12, Wahyu pasal 13 ayat 2 dan 4. Bukti kelima, antikristus membutuhkan 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel atau 7 tahun terakhir dari zaman ini untuk mendapatkan kekuasaan atas 10 kerajaan masa depan di dalam wilayah kekaisaran Romawi. Antikristus pertama menggulingkan 3 raja dari 10 raja. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24. Antikristus kemudian memerintah atas 10 kerajaan selama 3,5 tahun pertama dan berpegang melawan Kristus di Harmagedon. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 5, pasal 16 ayat 12 sampai 16, pasal 17 ayat 8 sampai 17, dan pasal 19 ayat 11 sampai 21. Bukti yang keenam, penunggang kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 2 akan menyebabkan perang, kelaparan, tampar, kematian, dan kerajaan maut dari 3 meterai berikut. Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai 8. Kita tidak mengharapkan damai sampai Raja Damai datang untuk memerintah dunia. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4 dan pasal 9 ayat 6 dan 7. Materai kedua, perang yang disebabkan oleh antikristus. Daniel pasal 7 ayat 23 dan 24, pasal 8 ayat 9 dan 23, Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Wahyu pasal 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Penunggang kuda merah digambarkan memiliki pedang besar yang digunakan untuk mengambil damai sejahtera dari bumi dan menyebabkan pembunuhan dan perang dan pertumpahan darah di antara manusia. Wahyu pasal 6 ayat 4. Perang adalah hasil wajar dari penunggang kuda putih yang maju untuk menaklukkan. Wahyu pasal 6 ayat 2.
Perang Wahyu pasal 6 ayat 1-4 akan menjadi perang Tribenua kedua. Wilayah Kekaisaran Roma mencakup Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Barat. Oleh karena itu, untuk membentuk 10 kerajaan, harus ada perang yang disebut perang Tribenua pertama. Antikristus keluar dari 10 kerajaan yang akan terbentuk dalam perang nubuatan 3 benua pertama di masa depan. Daniel pasal 7 ayat 7, 8, 23, dan 24. Meterai ketiga, kelaparan yang disebabkan oleh meterai pertama dan kedua. Matius pasal 24 ayat 7. Wahyu pasal 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Penunggang kuda hitam memiliki sepasang timbangan di tangannya untuk mengukur makanan. Ini adalah simbol kelaparan. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Secupak gandum sedinar. Gandum dan jelai menurut ukuran dan berat menandakan kelangkaan makanan. Yesaya pasal 4 ayat 10-17. Sedinar upah harian. Matius pasal 20 ayat 1-16. 3 cupak jelai sedinar. Ini akan membuat harga makanan 8 kali lebih tinggi daripada waktu normal. Zaitun dan anggur tidak perlu dibudidayakan, maka penghancuran kejam zaitun dan anggur dilarang. Meterai keempat, maut dan kerajaan maut merajalela karena 3 meterai pertama. Matius pasal 24 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Maut dan kerajaan maut Hades dipersonifikasikan. Kedua penunggang ini diberi nama karena kedua penunggang ini tidak dikenali semudah 3 penunggang pertama dari 3 meterai pertama. Maut merenggut nyawa. Kerajaan maut yaitu Hades menahan jiwa-jiwa untuk dihakimi. Amukan maut dan Hades di bagian 1/4 dari wilayah kekaisaran Romawi kuno akan menjadi hasil wajar dari pengendara 3 meterai pertama. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Pedang mengacu pada perang 2 meterai pertama. Kelaparan mengacu pada meterai ketiga dan maut serta kerajaan maut mengacu pada meterai keempat. Dan dengan binatang-binatang buas di bumi, di mana mayat-mayat jatuh dalam perang, kelaparan, sampar, dan maut dari 4 meterai, di sana binatang-binatang akan dikumpulkan untuk memakannya. Matius pasal 24 ayat 28, Lukas pasal 17 ayat 34-37, Wahyu pasal 19 ayat 17, Yesaya pasal 39 ayat 17-21. Sekarang kita baca Wahyu pasal 6 ayat 9-17. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat, ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Meterai kelima, para martir pertama dari tribulasi minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, pasal 15 ayat 2 sampai 4, pasal 20 ayat 4, dan Matius pasal 24 ayat 9 sampai 13. Wahyu pasal 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Orang-orang ini akan diselamatkan setelah kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Mereka dari Habel sampai pengangkatan dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Mereka akan menjadi martir antara pengangkatan dan meterai kelima dalam 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel. Suatu periode yang mencakup semua peristiwa meterai dan 6 sangkakala pertama. Mereka akan menjadi martir oleh pelacur besar, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 7, sementara pelacur besar yaitu Romanisme dan Protestan-Protestan yang mengikut Romanisme memerintah 10 raja dari wilayah kekaisaran Romawi kuno, dan sementara Antikristus berkuasa atas mereka. Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 18. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka harus dibunuh untuk dua alasan yang sama Yohanes berada di Pulau Patmos, yaitu firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki. Wahyu pasal 1 ayat 9 dan 10. Wahyu pasal 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Berseru. Jiwa-jiwa yang telah dibunuh berseru dengan suara nyaring, membuktikan keabadian jiwa dan kesadaran penuh antara kematian dan kebangkitan. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Wahyu pasal 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jiwa dan roh atau manusia batinia memiliki bentuk dan rupa persis seperti manusia lahiriah dan cocok dengan tubuh, bahkan hingga kulit luarnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jiwa adalah bagian yang merasakan dan roh adalah yang mengetahui. Batin manusia, yaitu roh jiwa tanpa tubuh, dapat memakai pakaian, istirahat, makan, minum, dan melakukan hal-hal lain. Wahyu pasal 6 ayat 11, Matius pasal 17 ayat 5,
Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dan Ibrani pasal 12 ayat 23. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Sampai orang-orang kudus masa tribulasi lainnya mati syahid dan hukuman dijatuhkan kepada para pembunuh mereka. Para martir ini diperintahkan untuk beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Implikasinya adalah bahwa semua martir dari seluruh masa tribulasi 7 tahun atau lebih akan bangkit bersama sebagai sekelompok martir orang kudus seperti yang terlihat dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17, pasal 15 ayat 2 sampai 4, dan pasal 20 ayat 4. Para martir ini kemudian harus menunggu sampai semua yang akan dibunuh selama masa tribulasi ketika mereka akan diangkat bersama dalam satu tubuh pada akhir minggu ke-70. Orang kudus martir, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 11, terutama adalah orang Yahudi seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 yang akan dibunuh oleh Romanisme dan 10 raja selama Antikristus bangkit menguasai raja-raja, yaitu pada awal tribulasi. Juga akan ada banyak martir non-Yahudi yang akan dibunuh oleh Romanisme sebagai bidat. Jadi, orang Yahudi maupun non-Yahudi yang dibunuh oleh Romanisme dikumpulkan di bawah mesbah di surga dan mereka akan dibangkitkan dan diangkat sebagai satu kelompok pada akhir tribulasi 7 tahun. Materi ke-6. Murka Allah dimulai. Murka Allah berlanjut di sangkakala dan cawan. Murka Allah berakhir dengan Harmagedon. Wahyu pasal 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Di bawah meterai ke-6, untuk pertama kalinya murka Allah diungkapkan. Tidak ada murka Allah yang terkandung dalam 5 meterai pertama. Karena 5 meterai pertama mengungkapkan hal-hal yang hanya merupakan hasil wajar dari kebangkitan seorang penakluk dan penganiayaan umat Allah. Tetapi di bawah meterai ke-6, karena penganiayaan yang mengerikan terhadap orang-orang yang tidak mau menyesuaikan diri dengan agama sistem Romawi, Tuhan mulai mengungkapkan murka dan penghakimannya yang besar atas para penganiaya itu. Pencurahan murka Allah ini akan menghasilkan perubahan fisik yang besar di bumi dan di langit dan kesusahan di antara manusia. Ada 7 peristiwa utama yang terjadi di bawah meterai ke-6 oleh sebab murka Allah. Peristiwa yang pertama, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. 5 gempa bumi besar terjadi selama masa tribulasi 7 tahun. Gempa bumi pertama. Gempa bumi ini selama meterai ke-6 yang akan terjadi sebelum 144.000 orang Yahudi di meterai dan sebelum meterai ke-7, 7 sangkakala dan 7 cawan. Wahyu pasal 6 ayat 12. Gempa bumi yang kedua akan terjadi setelah meterai ke-7 dibuka dan sebelum peniupan sangkakala pertama. Wahyu pasal 8 ayat 5. Gempa bumi yang ketiga akan terjadi di bawah sangkakala ke-7 di tengah tribulasi 7 tahun. Wahyu pasal 11 ayat 19. Gempa bumi yang keempat akan terjadi pada saat kenaikan 2 saksi pada akhir tribulasi 3,5 tahun kedua. Wahyu pasal 11 ayat 13. Gempa bumi yang kelima akan terjadi selama cawan ke-7 pada kedatangan Kristus kembali atau pada akhir minggu ke-70. Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21 dan Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai 8. 5 gempa bumi besar akan terjadi selama masa tribulasi 7 tahun. Peristiwa yang kedua, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Ada 5 kali matahari akan menjadi gelap selama minggu ke-70 masa tribulasi.
Peristiwa yang pertama, matahari menjadi hitam selama meterai ke-6 di bagian awal minggu ke-70. Wahyu pasal 6 ayat 12. Yang kedua, selama sangkakala ke-4, sepertiga dari matahari akan menjadi gelap. Wahyu pasal 8 ayat 12. Yang ketiga, selama sangkakala ke-5, matahari akan digelapkan oleh asap. Wahyu pasal 9 ayat 2. Yang keempat, selama cawan ke-5, di akhir minggu ke-70, matahari akan digelapkan. Wahyu pasal 16 ayat 10. Yang kelima, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Matius pasal 24 ayat 29, Yesaya pasal 13 ayat 10, pasal 24 ayat 23. Yesaya pasal 32 ayat 7, dan Yoel pasal 2 ayat 31, dan pasal 3 ayat 15. Semua ayat-ayat ini dari peristiwa yang sama pada waktu yang sama disebut hari Tuhan. Peristiwa yang ketiga, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Akan ada 5 waktu di mana bulan akan terpengaruh sesuai dengan gelapnya matahari. Wahyu pasal 6 ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Peristiwa yang keempat, bintang-bintang di langit berjatuhan. 5 kali bintang-bintang akan terpengaruh sesuai dengan matahari menjadi gelap. Tetapi hanya 2 kali dikatakan bintang jatuh ke bumi. Pertama, selama meterai ke-6. Wahyu pasal 6 ayat 13. Kedua, pada kedatangan Kristus kedua segera sesudah tribulasi. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31. Akan ada beberapa tahun antara 2 peristiwa. Bintang ini tidak mengacu pada bintang tetap yang benar-benar matahari bagi planet lain yang semuanya jauh lebih besar dari bumi kita, tetapi mengacu pada meteor atau bintang jatuh. Wahyu pasal 6 ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Peristiwa yang kelima, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Ini tidak berarti kemusnahan langit sama halnya Wahyu pasal 20 ayat 11, pasal 21 ayat 1. Karena langit terlihat berkali-kali setelah ini. Wahyu pasal 8 ayat 1, ayat 10, ayat 13, dan pasal 9 ayat 1. Peristiwa yang keenam, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini bukan berarti dimusnahkannya pulau-pulau dan gunung-gunung, karena beberapa tahun kemudian gunung-gunung dan pulau-pulau diguncang oleh gempa bumi lainnya. Wahyu pasal 16 ayat 10. Bumi tetap ada. Pengkhotbah pasal 1 ayat 4. Mazmur pasal 104 ayat 5. Wahyu pasal 6 ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 ini, kita memiliki 7 golongan manusia yang menyadari bahwa murka Allah telah dimulai. Wahyu pasal 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu pasal 6 ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Peristiwa yang ketujuh, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Murka, Wahyu pasal 6 ayat 17, tidak sama dengan murka takhta putih yang besar dalam Roma pasal 2 ayat 5, ayat 14 dan 15, dan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Murka Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 dimulai dengan peristiwa meterai ke-6 dalam 3,5 tahun pertama minggu itu.
dan berlanjut dengan penghakiman sangkakala dan cawan sampai akhir minggu itu. Wahyu pasal 11 ayat 18, pasal 15 ayat 1 dan 7, dan pasal 16 ayat 1 dan 19. Jadi, ada 7 peristiwa besar yang terjadi di bawah meterai ke-6. Gempa bumi, penggelapan matahari, perubahan bulan menjadi tara, jatuhnya meteor, penggulingan langit, perpindahan gunung dan pulau, dan awal murka Tuhan. Fenomena langit dan bumi ini yang muncul sebagai murka Tuhan yang dicurahkan setelah pembukaan meterai ke-6 serupa dengan yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun, setelah meterai ke-6 dibuka, harus ada penggenapan nubuat dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 10. Barulah kedatangan Tuhan yang kedua di bumi. Haleluya. Anak Bapa, kami telah melihat bahwa Roma Katolik akan membunuh umat Allah dengan atau melalui 10 raja pada 3,5 tahun pertama. Dan terutama orang-orang Yahudi akan dianiaya dan dibunuh. Lalu jiwa-jiwa mereka akan berseru di bawah mezbah di surga untuk dibalaskan. Dan dengan menanggapi doa mereka, murka Allah akan dicurahkan, akan ditumpahkan, dan sebagai akibatnya akan terjadi perubahan fisik yang besar di langit dan bumi dan menyisakan manusia. Dan murka Allah ini dimulai dengan meterai yang ke-6 dan berlanjut dengan meterai ke-7 dan 7 sangkakala dan 7 cawan, dan akan berakhir dengan kedatangan Tuhan di bumi. Dan Bapa, kami tahu bahwa pusat yang akan menjadi pusat daripada kemurtadan ini adalah Roma Katolik. Roma Katolik akan memakai 10 raja dan menganiaya, membunuh umat Allah dengan dahsyat. Bapa, kami dengan bagaimanapun cara tidak mau terhanyut oleh arus kemurtadan ini. Kami tidak mau ikut serta dalam kemurtadan. Maka Bapa, kami bukan saja mengetahui isi kitab Wahyu, tetapi lebih-lebih mengetahui yang menjadi pusat kemurtadan, yaitu Romanisme. Sehingga bukan hanya kami saja, tetapi banyak orang boleh ikut ambil bagian dalam kebangkitan pertama. Karena itulah kerinduan kami, dan itulah berkat yang kami kejar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur kami. Amin.